Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Bermula ini itu bab sholat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun. Muftatahatun bitakbiri, muftatamatun bitaslimi. Bermula dianya sholat pada syarak itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dikhususkan akan dia beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Lagi yang dibuka akan dianya beberapa perkataan dan perbuatan dengan takbir. Lagi yang ditutup akan dianya beberapa perkataan dan perbuatan dengan memberi salam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian daripada sholat, hukum sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunat-sunat dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sholat berjamaah, sholat jenazah, sholat jamak dan sholat qasar, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sholat. Lafaz sholat memiliki dua macam makna. Yang pertama, lafaz sholat dengan makna lugawi, yaitu makna yang ditetapkan oleh ahli bahasa. Yang kedua, makna sholah dengan makna istilah syar'i. Makna sholah dalam istilah syara' yaitu makna sholat yang ditetapkan oleh syariat. Makna sholat secara lughah adalah ad-du'a'u bil khair, doa tentang kebaikan. Sedangkan makna as-sholah pada syarak adalah kumpulan daripada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang sudah ditentukan, di mana perkataan dan perbuatan tersebut permulaannya adalah membaca Allahu Akbar dan penutupnya adalah membaca atau mengucapkan Assalamualaikum. Wa sumiyat bizalika li istimaliha ala sholati lughatan wa hiya du'a'u, dan dinamakan akan dianya aqwal wa af'al makhsusah ilah, dengan demikian as-sholah, karena melengkapinya aqwal wa af'al ilah atas as-sholah pada lughat, dan bermula dianya as-sholah pada lughat itu ad-du'a. Af'al wa aqwal makhsusah yang merupakan ibadah pokok dalam Islam dinamakan dengan nama sholah. Alasan penamaannya atau wajhu tasmiyahnya adalah karena di dalam ibadah pokok umat Islam itu terdapat makna sholah pada lughat yaitu doa. Di mana di dalam sholat yang sudah ma'ruf dalam syariat, bagian daripadanya adalah doa. Maka penamaan sholat sebagai ibadah pokok umat Islam dengan nama sholat ini disebut dengan tasmiyatus syai'i bi ismi juz'ihi, menamakan sesuatu dengan nama juzuknya. Doa adalah juzuk daripada ibadah pokok dalam Islam, maka ibadah pokok dalam Islam itu
dinamakan dengan nama juzuknya yaitu as-shalah. Penamaan semacam ini sama dengan penamaan pada beberapa surah di dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, karena di dalamnya menceritakan tentang kisah Bakar, maka surah yang kedua daripada Al-Quran itu dinamakan dengan surah Al-Baqarah. Demikian pula surah Yusuf, di dalamnya berbicara tentang kisah Yusuf. Surah Ibrahim, di dalamnya berbicara tentang kisah Ibrahim. Surah Yunus, surah Hud, surah Muhammad, surah Kahfi, dan lain-lain. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurati. Dan bermula segala solat yang difardukan yang berupa farduin itu 5 pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Itu dimaklumi daripada agama dengan darurah. Salat yang diwajibkan kepada setiap pribadi muslim dengan status hukum fardu kifayah ada 5 salat dalam satu kali 24 jam. Fi kulli lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin. Ini maksudnya dalam satu kali 24 jam. Maka setiap pribadi muslim tanpa uzur yang dibenarkan dalam syariat wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam setiap satu kali 24 jam. Maklumatun minad dini bid darurah, kemudian hukum wajib solat. Hukum bahwa solat itu adalah farduin. Ini merupakan hukum yang maklumatun minad dini bid darurah. Hukum yang sudah sangat populer di dalam agama. Hukum yang pasti diketahui oleh setiap orang Islam. Hukum yang tidak tersembunyi kepada setiap orang Islam. Setiap orang Islam pasti mengetahui bahwa solat itu adalah fardu in atau solat itu adalah wajib. Ini disebut dengan maklumatun minad dini bid darurah. Fa yukaffaru jahiduha, maka dikafirkan akan orang yang mengingkarinya solat. Hukum dalam agama ada 2 macam. Ada hukum yang ma'ruf atau populer dalam kalangan orang Islam sehingga pasti diketahui oleh orang Islam, dan ada hukum yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Mengingkari hukum yang maklumatun minad dini bid darurah ini bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Maka orang yang mengingkari hukum yang maklumatun minad dini bid darurah, termasuk sebagiannya adalah salat, maka orang tersebut dianggap kafir, diperlakukan dengan perlakuan orang kafir di dunia ini. Fayukaffaru jahiduha, maka dikafirkan akan orang yang mengingkarinya salat. Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpullah ini 5 bagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu 5 kali dalam 1 kali 24 jam, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat Isya dan salat subuh. Ini hanya ada pada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad, para rasul terdahulu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang punya kewajiban sholat 5 waktu dalam 1 kali 24 jam, sebagaimana kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 kali 24 jam. Masa Nabi Adam tidak ada, masa Nabi Nuh tidak ada, Nabi Ibrahim tidak ada, sampai kepada masa Nabi Isa juga tidak ada. Hanya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan 5 sholat yang merupakan kewajiban dalam 1 kali 24 jam untuk setiap umatnya. Wa furidat lailatal isra'i ba'da nubuwati bi 20 sinina wa salasati asyhurin lailata 27 min Rajab. Wa lam tajtami' subuhu yaumatil kalailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan difardukan akan dianya solat pada malam Isra setelah kenabian dengan 10 tahun dan 3 bulan. Sebelum tahun ke-10 kenabian tidak ada kewajiban solat 5 waktu. Solat 5 waktu diwajibkan pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya pada tanggal Lailata Sab'in wa Ishrina min Rajab, pada tanggal 7 dan 20 daripada bulan Rajab. Itu tepatnya sholat itu difardukan pada malam Isra, yaitu pada tanggal 27 Rajab, 10 tahun lebih 3 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Sebelum itu tidak ada kewajiban salat 5 waktu, yang ada hanya kewajiban untuk melaksanakan salat 2 rakaat pada waktu malam. Setelah salat 5 waktu difardukan, kewajiban salat malam 2 rakaat itu dimensuhkan kepada umat Muhammad, dan dia tetap menjadi kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tajib subuhu yaumatil kalailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, dan tidak wajiblah subuh hari demikian malam karena tiada ilmu dengan caranya sholat. Waktu yang pertama sekali dihadapkan kepada umat Islam setelah mereka menerima kewajiban wajib sholat adalah waktu subuh. Maka secara perhitungan umum, sholat yang pertama sekali wajib adalah sholat subuh. Akan tetapi sholat subuh pada hari tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian itu tidak wajib. Bukan karena belum ada perintah, tapi li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum ada pengetahuan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat itu. Pada waktu zuhur, malaikat Jibril datang lalu mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat dan kaifiatus salat. Diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah dengan cara Jibril menjadi imam dan Rasul menjadi makmum, atau dengan metode pengajaran demonstrasi. Langsung dipraktekkan oleh malaikat Jibril dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin
ay balighin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Hanya saja wajiblah solat yang maktubah, artinya segala solat yang 5 atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Artinya yang baligh lagi yang berakal, itu laki-laki atau itu lainnya laki-laki. Solat 5 waktu itu khusus diwajibkan kepada orang yang beragama dengan agama Islam. Orang yang tidak beragama dengan agama Islam ini tidak wajib solat memandang aturan duniawi. Kemudian Muslim itu masih umum ditaksiskan dengan mukallafun. Tidak semua orang Islam itu wajib solat, tapi khusus yang mukallaf. Maknanya yang sudah baligh dan sehat akalnya. Orang yang akalnya normal, kemudian dia sudah baligh, ini disebut dengan mukallaf. Jadi hanya muslim yang mukallaf yang diwajibkan sholat. Baik laki-laki atau selain laki-laki. Berbicara tentang kelamin, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama disebut dengan zakarun, yaitu laki-laki. Yang kedua disebut dengan mar'atun, yaitu perempuan. Dan yang ketiga disebut dengan khunsa. Maka au ghairihi ini masuk 2 kelamin. Yang pertama kelamin perempuan, yang kedua kelamin khunsa. Salat itu wajib kepada setiap muslim yang mukallaf, baik muslim yang mukallaf itu laki-laki, atau muslim yang mukallaf itu perempuan, atau muslim yang mukallaf itu khunsa. Mukallaf juga masih umum, maka dikaitkan, ditaksiskan dengan kait yang ketiga, tahirin. Karena ada sebahagian daripada orang Islam yang mukallaf, tapi mereka tidak diwajibkan sholat karena mereka tidak suci. Ini nanti maksudnya pada perempuan yang tidak sedang berhaid dan perempuan tidak sedang bernifas. Maka tidak wajib ianya sholat ala kafirin. Ini muqabalah daripada muslimin. Sholat itu khusus diwajibkan kepada orang Islam. Kalau demikian, fala tajibu, maka tidak wajib ianya sholat ala kafirin atas orang kafir asliyin yang asli. Kafir ada 2 macam. Ada kafir yang asli, artinya dia belum pernah menjadi orang Islam. Ada kafir yang murtad, dia sudah pernah jadi orang Islam, kemudian melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia murtad. Yang tidak wajib sholat, kafir yang asli. Kafir yang murtad, dia tetap wajib sholat. Wasabiyin, dan tidak wajib ianya sholat atas si sabi. Dan atas si majnun, orang gila, wa mughma alaihi, wa sukrana, dan orang mabuk bila ta'addin dengan tidak muta'addi. Ini merupakan muqabalah daripada mukallaf. Khusus wajib sholat kepada mukallaf. Maka orang yang tidak mukallaf tidak wajib sholat. Maka sholat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil karena dia belum baligh. Tidak diwajibkan kepada orang gila karena dia tidak sehat akal. Dan tidak diwajibkan kepada orang pitam karena juga dia akalnya tidak normal. Dan juga tidak diwajibkan kepada orang yang sedang mabuk karena memang dia tidak termasuk dalam aqilin, orang yang berakal. Tapi semua itu dikaitkan atau diikat dengan bila ta'addin. Gila yang bukan muta'addi, yang tidak ada unsur kesengajaan, pingsan yang tidak ada unsur kesengajaan, dan mabuk yang tidak ada unsur kesengajaan. Artinya, bila gila itu karena ada unsur kesengajaan, pingsan itu ada unsur kesengajaan,
mutadi, mabuk itu ada unsur kesengajaan, ini dia tetap wajib sholat. Li'adami taklifihim, kenapa anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang mabuk tidak wajib sholat? Li'adami taklifihim, karena tiada taklif mereka itu, atau karena mereka bukan mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang balik lagi berakal. Mereka yang pertama si sabi belum balik, dan si majnun sampai orang mabuk ini tidak berakal. Wala la haidin wa nifasain, dan tidak wajib ianya salat atas orang yang berhaid dan atas orang yang bernifas. Li'adami sahatiha minhuma, karena tiada sahnya salat daripada keduanya, orang berhaid dan orang yang bernifas. Ini merupakan muqabalah daripada tahir. Khusus wajib sholat itu atas orang Islam yang mukallaf lagi yang suci. Maka orang Islam yang mukallaf tapi dia tidak suci karena sedang berhaid atau sedang bernifas, makanya ini khusus untuk kaum wanita. Mereka tidak wajib melaksanakan sholat. Kenapa orang berhaid dan orang bernifas tidak wajib melaksanakan sholat? Li'adami sahatiha minhuma, karena tiada sahnya sholat daripada keduanya, orang berhaid dan orang bernifas. Karena salah satu syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Orang yang berhaid sedang berhadas besar, orang bernifas juga sedang berhadas besar. Maka tiada artinya mentaklifkan mereka dengan kewajiban sholat sementara mereka dalam keadaan tidak mencukupi syarat untuk sah sholat. Maka mereka tidak wajib sholat, karena andai pun mereka sholat, sholatnya tidak sah. Tiada misahatiha minhuma. Wala qada'a alaihima, dan tiada jenis qada atas keduanya, orang yang berhaid dan orang yang bernifas. Orang berhaid tidak wajib sholat, orang bernifas tidak wajib sholat. Setelah mereka suci daripada haid dan nifas, mereka tidak punya kewajiban untuk mengganti sholat yang tertinggal. Ini beda nanti dengan masalah puasa. Kalau ada kaum wanita yang meninggalkan puasa karena haid, meninggalkan puasa karena nifas, mereka wajib menggantinya pada bulan-bulan yang lain. Bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bi kasrin. Ini merupakan mafhum dari asliyin dan mafhum dari bila ta'addin. Mafhum dari kafirin asliyin, tidak wajib sholat atas kafir yang asli, muqabalahnya adalah wajib sholat atas kafir yang murtad. Orang kafir yang sudah pernah beragama dengan agama Islam. Bila ta'addin, tidak wajib sholat orang gila, orang pitam, dan orang mabuk. Yang gila, pitam, dan mabuk itu tiada unsur sengaja. Maka mafhum muqabalahnya, orang yang gila, orang yang pitam, dan orang yang mabuk karena ada unsur sengajanya, mereka tetap wajib sholat. Ini kewajiban sholat tetap melekat pada mereka. Wa yuqtalu ayyul muslimi, dan dibunuh akan siri mana orang Islam, al-mukallafi yang mukallaf, at-tahiri yang suci, haddan bidarbi unuqihi, akan sebagai bunuh had dengan cara memukul di lehernya, dengan cara memotong lehernya. Hukuman bagi orang Islam yang mukallaf
suci daripada haid dan nifas, bila mereka meninggalkan sholat adalah memotong lehernya. Haddan bidarbi unuqihi, dibunuh sebagai hukuman dengan cara memotong lehernya. In akhrajaha ail maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'itiqadi wujubiha in lam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadminu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'simu. Jika mengeluarkan ianya si muslim akannya sholat, artinya sholat yang diwajibkan, hal keadaannya si muslim itu yang sengaja daripada waktu jamak baginya sholat. Jika ada ianya si muslim itu yang malas beserta mengiktikad wajibnya sholat. Jika tidak bertaubat ianya si muslim setelah meminta taubat, dan berdasarkan atas sunat meminta taubat, tidak membayar oleh siman yang membunuh iaman akannya si tariqi sholah sebelum taubat, tetapinya siman itu berdosa ianya siman. Hukuman orang Islam yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah dengan cara memotong lehernya. Akan tetapi status hukum orang yang dibunuh dengan sebab meninggalkan sholat ini ada dua macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Maka orang semacam ini dibunuh dengan cara memotong lehernya, tapi status hukumnya adalah had. Hukuman bagi seorang muslim. Dan dia merupakan hukuman bagi seorang muslim. Dia masih dianggap sebagai orang muslim, maka perlakuannya adalah perlakuan kepada seorang muslim, baik sebelum dia meninggal maupun setelah dia terbunuh. Kemudian in akhrajaha an waqti jam'in laha. Orang yang meninggalkan sholat itu baru bisa dihukum dengan hukum pancung atau dipotong lehernya apabila dia mengeluarkan sholat daripada waktu jamak sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat yang tidak punya waktu jamaknya, satu waktu sholat dikeluarkan dari waktunya, dia langsung dibunuh. Akan tetapi apabila dia mengeluarkan sholat yang memiliki waktu jamak, maka dia baru bisa dibunuh setelah mengeluarkan sholat itu daripada waktu jamaknya. Sholat yang memiliki waktu jamak adalah sholat duhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Artinya kalau seseorang itu meninggalkan sholat subuh, begitu waktu subuh telah habis, dia langsung diproses untuk dipancung. Karena subuh tidak memiliki waktu jamak. Akan tetapi bila seorang muslim itu meninggalkan sholat duhur, dia tidak boleh dipancung dengan semata-mata berlalunya waktu duhur, tapi harus ditunggu sampai keluarnya waktu asar.
setelah keluar waktu asar dia tidak melaksanakan sholat, baru bisa dibunuh. Ini yang dimaksud an waktu jam'in laha. Sholat duhur waktu jamaknya adalah asar. Maka antara waktu asar dan waktu duhur ini dianggap waktu yang satu bid-darurah. Demikian pula maghrib dengan isya. Orang meninggalkan sholat maghrib dengan semata-mata berlalunya waktu maghrib belum boleh dibunuh. Tapi harus ditunggu sampai habisnya waktu isya. Karena antara waktu isya dan waktu maghrib ini disebut dengan waktun wahidun bid darurah. Waktu yang satu memandang waktu darurahnya. Buktinya dalam keadaan safir boleh dibawa sholat duhur kepada sholat asar, boleh dibawa sholat maghrib kepada sholat isya. In lam yatub ba'dal istitabati, syarat baru boleh dibunuh apabila dia tidak mau bertaubat setelah ada peringatan, permintaan untuk bertaubat dari pihak pemerintah atau pihak pengadilan. Artinya bukan ketika kita dapat orang tidak sholat langsung dipotong, tapi dia harus dibawa ke proses pengadilan, kemudian pengadilan meminta kepada orang tersebut untuk bertaubat. Sudah diminta untuk bertaubat, tidak mau bertaubat, ini baru dipencung. Ba'dal istitabati. Tidak mau bertaubat setelah bertaubat, nah dia baru dibunuh. Makanya, andai pun sekarang berlaku hukum Islam, orang yang mengeluarkan sholat daripada waktu jamaknya dibunuh, juga tidak akan banyak, maka malah tidak akan terjadi orang yang dibunuh karena sholat. Karena sebelum dibunuh, disuruh taubat dulu. Dibawa ke pengadilan, kemudian diminta untuk taubat. Ya jelas, semua orang akan menyelamatkan nyawanya dengan cara bertaubat. Wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu yasimu, dan berdasarkan atas pendapat sunat meminta taubat, tidak membayar oleh siman yang membunuh ia nyaman akannya si tariki sholah sebelum taubat, tetapinya siman itu berdosa ianya siman. Tentang apakah istitabah itu wajib atau sunat, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan istitabah itu wajib, ada ulama yang mengatakan istitabah itu sunat. Kalau kita mendasari kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa istitabah itu sunat, seandainya setelah proses pengadilan dan belum ada permintaan istitabah, lalu al-gojo langsung membunuh si tariki shalah tersebut. Berdasarkan pendapat sunat istitabah, la yadminu, dia tidak wajib membayar, tidak boleh dikisas dan tidak wajib membayar diat. Lakinnahu ya'simu, tetapi nya siman itu berdosa ianya siman. Kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib taubat, jelas orang yang membunuh tersebut wajib diman dan pasti berdosa. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughsalu wala yusalla alaihi, dan dibunuh akan dianya si tariki shalah akan sebagai bunuh kafir jika meninggalkan ianya si tariki shalah akannya salat, hal keadaannya si tariki shalah itu yang mengingkari akan wajibnya salat, maka tidak dimandikan akan dianya si tariki shalah dan tidak disolatkan atasnya si tariki shalah. Status yang hukum yang kedua, orang yang dibunuh karena meninggalkan sholat adalah dibunuh dalam keadaan kafir. Dibunuh bukan sebagai hukuman seorang muslim, tapi dibunuh dengan hukuman sebagai
seorang kafir. Maka perlakuannya diperlakukan seperti perlakuan kepada seorang kafir, baik dalam proses pembunuhannya maupun dalam proses setelah pembunuhannya. Maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak boleh disolati. Karena orang kafir itu tidak wajib dimandikan dan tidak boleh disolati. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.